Ya, saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di program Saling Silang Jak TV. Ada satu pasal lagi, saudara, yang juga menjadi polemik di RUU terorisme. Kenapa sampai sekarang masih menjadi tarik ulur antara DPR dan juga pemerintah adalah mengenai pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme. Saya ke Mas Roy. Apa sebenarnya, Mas Roy, yang menjadi urgensi? Kenapa ini menjadi polemik? Ini memang kemudian menjadi pasal 43 yang di dalamnya ada A, B, C, D dan sebagainya. Ya, kenapa urgen? Karena memang harus ada leading sektornya siapa, ya. Jangan sampai kemudian nanti kalau misalnya katakanlah ada pelibatan TNI dan di TNI itu ada banyak juga resimen yang siap untuk ini kan. Misalnya TNI AU itu ada Paskas, Angkatan Laut ada Denjaka, kemudian di Angkatan Darat ada Kopassus dan sebagainya. Kemudian semua menjadi yang terdepan leading sector. Jadi harus diikutkan bahwa di sini kalaupun masuk ke sini leading sector tetap kepolisian. Jadi mereka istilahnya adalah BKO, ya, bawah kendali operasi. Dan di situ diperbantukan. Jadi di situ tidak boleh kemudian nanti semua unsur yang ada yang dilakukan oleh polisi itu dilakukan juga oleh TNI. Gitu. Jadi mungkin TNI diperlukan misalnya dalam intelijennya, ya gitu. Atau mungkin nanti ketika sudah dibutuhkan sekali pada situasi yang mungkin, tapi tidak kemudian ibaratnya bisa imbang ini A dan B gitu enggak. Jadi tetap harus ada yang di depan. Dan itu sebenarnya sudah diatur yang saya tadi katakan. Ada diatur dalam Undang-Undang TNI, ada juga diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, dan misalnya intelijen pun ada diatur dalam Undang-Undang tahun 2011 tentang intelijen. Jadi sebenarnya ini adalah untuk membatasi supaya tidak ada kemudian dengan adanya Undang-Undang terorisme ini malah terjadi saling rebut posisi. Kita harus menjaga antara kepolisian dan TNI. Oke, Mas Heri, tanggapan Anda terkait dengan perdebatan TNI untuk masuk dalam penanggulangan aksi terorisme? Saya kira selama ini kan TNI juga sudah terlibat ya. Contohnya misalnya dalam pemberantasan kelompok Santoso di Poso itu kan Satgas, dalam bentuk Satgas ya, memang leadernya di situ tetap kepolisian. Dalam hal ini Kapolda ya waktu itu. Dan TNI dengan 3 matranya tergabung semua di situ. Jadi saya kira buat saya sih bukan hal baru, dan saya kira tidak terlalu perlu banyak diperdebatkan lah. Hanya tidak masalah seandainya TNI juga ikut bekerja sama dengan Polri menanggulangi aksi terorisme. Persoalannya kan selama ini sudah terlibat. Hanya bagaimana mencari formula dalam bentuk regulasi di undang-undang, di revisi UU anti terorisme ini. Hanya memang harus dipertegas bahwa leading sector ini kan tetap Polri. Kalau saya berpandangan seperti itu, tapi mungkin lebih kepada backupnya nanti tergabung di situ TNI. Kemampuan apa saja di Polri yang perlu di-backup oleh TNI? Saya kira saling sinergi saja. Mungkin di sisi intelijen, kemudian di teritorialnya. Betul. Tapi jangan sampai keterlibatan itu juga nanti justru malah tidak sinergis, tidak melahirkan kekompakan, karena ada ego sektoral. Saya berharap tidak. Tapi bagaimana ini keterlibatan itu ada batas-batas yang juga menempatkan pada porsinya masing-masing. Baik. Saya ke Pak Nasrul. Pak Nasrul, tadi Mas Roy, Pak Heri menyoroti terkait dengan sinergi, mengantisipasi jangan sampai ada ego sektoral dan koordinasi dan lain sebagainya. Tapi ada juga kekhawatiran bahwa pelibatan TNI ini nanti, kekhawatirannya adalah ini nanti akan menjadi muncul junta militer. Ada mungkin pendekatan peperangan superior dan lain sebagainya. Apa yang Anda cermati? Dalam hukum itu penggunaan istilah itu penting. Kata-kata terlibat itu sangat beda dengan terkait atau backup. Terlibat itu ada di dalam sistem. Ya, jadi hati-hati dengan pilihan kata terlibat. Coba cari ahli bahasa. Ya, makanya waktu kita menyusun sebuah draft undang-undang, tunggu dulu apa makna terlibat. Nah, jangan sampai begini, kata koordinasi. Ya. Tapi apa itu koordinasi? Begitu kita uraikan koordinasi tersebut bla 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 bla, dia semua terlibat. Menjadi pihak di dalam itu. Itu yang hati-hati. Apa sih kekhawatiran kalau TNI itu terlibat, Pak? Begini, TNI bukan dalam ini saya selalu berbicara dalam konteks pro justis, penegakan hukum, ya. TNI bukan alat di dalam penegakan hukum, ya. Ini penegakan hukum, masa pasukan yang dilatih untuk peperangan terlibat di dalam penegakan hukum. Itu yang tidak boleh. Tetapi ketika TNI misalnya membantu aparat kepolisian dalam rangka mengejar
pelaku-pelaku tindak pidana terorisme, baik apakah contoh di Poso atau di Irian yang ada di dalam hutan-hutan itu yang meneror kantor polisi, melempar bom di mana-mana. Polisi saja tidak sanggup untuk mengejar. Itu mau tidak mau polisi harus dibantu oleh anggota TNI, berkoordinasi di sana. Oleh karena itu, kata-kata keterlibatan itu setidak-tidaknya harus ada penguraian di dalam penjelasan Pak Roy. Jangan nanti kalau masih mau digunakan kata terlibat, apa makna terlibat? Masing-masing kita punya keterlibatan, kedudukan sama, itu yang tidak boleh. Ya, saya mau wanti-wanti benar ini, ya. Jangan sampai kembali kepada zaman Orde Baru, proses penegakan hukum, Laksus ikut menegakkan hukum. Coba, Laksus Dajaya atau apa? Bagaimana di Keramat 5 itu bergerak di sana, itu nggak boleh terjadi sekarang. Dulu yang dibasmi adalah pelaku tindak pidana subversif, bukan polisi yang bergerak. Laksus, coba. Nah, ini jangan terulang gara-gara sekarang ini kan subversif juga nih, mungkin subversif dalam makna yang luas. Nah, jadi akhirnya negara harus bekerja. Negara siapa yang bekerja? Pemerintah, DPR, dan yudikatif. Kekhawatiran apa yang mungkin terjadi ketika TNI itu terlibat? Itu yang mungkin masyarakat perlu dijelaskan. Sekarang begini, yang saya ingin tanyakan kepada Anda, anggota TNI pernah diajarkan nggak tata cara penegakan hukum? Hukum acaranya bagaimana? Mereka diajarkan bagaimana terjun ke lapangan. Nah, kalau mau diajarkan kemudian bisa aja, semua bisa. Tetapi pendidikan dasar resersenya itu tidak ada. Oleh karena itu saya rasa bahwa keterlibatan TNI ini hanya dalam batas-batas tertentu yang tidak pro justisia. Pro justisia batas-batas tertentu itu seperti apa, Pak? Misalnya begini, memperoleh informasi-informasi tentang terorisme yang kemudian dikoordinasikan oleh kepada pihak kepolisian. Kepolisian kami dapat informasi bla 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 bla. Silakan. Lebih ke kemudian ketika anggota kepolisian ingin mengejar mereka, ya, kekuatan mereka terorisme ini seperti yang kita dengar-dengar, apa yang ada di Papua misalnya, apa yang ada latihan-latihan yang terkait dengan Poso, itu juga terlatih secara militer. Apakah terlatih di negara Republik Indonesia atau di negara lain? Itu tidak kuat hanya oleh kepolisian saja, walaupun polisi ada unit khusus yang seperti BRIMOB, mau tidak mau harus didukung oleh TNI. Nah, penyatuan data-data informasi, pengolahan bersama, jangan sampai nanti bukan dualisme, multilisme. Tapi artinya Anda tadi memberikan syarat-syarat tidak haram-haram juga kan ketika TNI membantu atau membackup polisi dalam batas itu yang saya katakan tadi, seperti yang sudah disampaikan Pak Haris tadi, bahwa dalam batasan-batasan memberikan dukungan. Karena begini, kita juga nggak bisa pungkiri ada sebuah fakta bahwa TNI juga selama ini sudah sangat ahli dan sudah dilatih. Seperti yang tadi Pak Roy katakan atau siapa, bahwa di Kopassus itu pasukan-pasukan anti teror itu luar biasa sudah pelatihannya. Kalau pengetahuan dan pengalaman mereka tidak dimanfaatkan oleh negara ini, sayang juga. Persis. Oleh karena itu kemampuan mereka itu harus benar-benar dimanfaatkan, tapi ditempatkan pada porsi yang benar. Jangan sampai nanti polisi sendiri tidak mampu mengendalikan mereka. Maaf, saya terang-terangan saya mengatakan, saya karena cinta kepada negara ini, bukan hanya kepada institusi tertentu, ya. Begitu ada suatu keterlibatan suatu institusi TNI misalnya, apakah dari angkatan laut, darat atau udara, dan ini sudah dianggap liar misalnya oleh polisi, berani polisi mengambil alih, menindak. Nah, itu yang saya katakan, dalam batasan itu jangan sampai negara nanti abuse of power. Baik. Negara abuse of power bisa saja DPR lakukan sekarang ketika menciptakan sebuah produk undang-undang yang liar. Liar dari sisi hukum, DPR yang abuse of power. Baik. Kalau pemerintah di dalam penindakannya abuse of power, ya pemerintah, atau justru aparat penegak hukum, pengadilan nanti, karena takut dengan aparatur-aparatur pemerintah, akhirnya semua kasus-kasus seperti itu
hati kecil dia tidak ingin memberikan sebuah penghukuman yang liar, tapi dia harus melakukan itu abuse of power. Oke, baik. Beberapa pasal yang menjadi kontroversi di RUU terorisme sudah kita bahas. Namun sekarang yang menjadi masalah lagi yang cukup menarik dibahas adalah rencana Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu terorisme. Seandainya pada saat bulan Juni ini tidak kunjung selesai, sebenarnya mana yang lebih baik? Apakah Perpu dikeluarkan bulan Juni? Ada yang mengatakan terlalu lama, ada yang mendesak sekarang, ada yang mengatakan lebih baik menunggu undang-undang ini disahkan. Kita akan membahasnya plus minusnya, tetap bersama kami saudara di Saling Silang.